Emang serius? Sama Pak Dewan? Silvi, apa kabar? Baik. Baik. Ini aku tadi abis dari bakery nih, Iya. aku bawain roti. Apa tuh? Waduh, mantap. Roti bagelen, molen. Di Pangkal Pinang kan? Iya, di Pangkal Pangkal Pinang. Pinang. Saya cobain nih. Boleh. Silvi, ayo barengan yuk. Cobain aja. Ini rasa apa nih, Silvi? Ini pisang coklat keju. Coklat keju. Yang ini bolu. Nah, buat kopi ini nih. Mantap. Iya. Adek, ini adek saya nih. Cobain ya. Apa pandan? Bukan? Iya, pandan. Kamu yang buat apa? Iya, semua resep sebenarnya dari saya. Cuman untuk ngadonnya itu emang udah kasih ke baker gitu. Cuman emang premixnya, mixannya udah dari saya gitu. Jadi Silvi ini habis kuliah langsung terusin atau baru mulai buka kemarin Kartika ini? Nerusin ceritanya. Terusin Kartika Bakery dari keluarga berarti Iya, ya? dari keluarga. Berarti usaha keluarga ya? Oh, berapa lama sudah? Udah berdirinya? 15 tahun. Kartika? Oh, jadi seumuran apa ya? Provinsi ya berarti ya? Masih 20-an kalau nggak salah. Ya, segitu. Udah lama. Di mana aja ini? Sekarang baru ada 5 cabang. Pusatnya di Kolong Ijo. Yang cabang kedua di Samhin, Ya. di Semabung, di Bukit Merapin, sama Pasar Pagi. Sama pasar pagi. Au. Enak loh, enak Pak Manto. Mantap ya. Coba lagi nih. Ini agak sering-sering nih di sini. Boleh dibawain nanti tiap hari. Oke, Dek. Apa kegiatan sehari-hari sekarang? Sehari-hari sih sekarang masih kuliah online ya. Kuliah online. Semester berapa? Semester 6. Semester 6. Di mana? Di Prasetya Mulia. Prasetya Mulia, Jakarta ya? Iya, di BSD Tangerang. Jadi sekarang nggak ada tatap muka? Belum ada sih. Belum ada. Jadi aktivitas selain kuliah juga Ngurusin bakery. Sama ada di Jakarta sebenarnya aku ada bisnis juga. Bisnis apa tuh? breeding anjing ya. Breeding anjing ini. Itu kayak peternakan. Oh, Gitu. ada jenis-jenisnya? Aku main cuman 3 jenis sih. 3 jenis. Ada pasarnya besar di sana ya? Iya. Nggak bawa ke Bangka? Enggak sih, emang pengen di sana aja. Berarti Di Bangka ini soalnya peminatnya masih kurang, sama budgetnya nggak masuk. Budgetnya nggak masuk. Berarti udah berapa itu satu ekornya? 1 ekornya 30 juta. Waduh. Kalah, Rur. Oke, jadi aktivitas sehari-hari bisnis lah ya. Bisnis asli Bangka, oh? Asli Bangka. Asli Bangka. Berapa umur sekarang? Umur 20. 20, ha? 20 lah punya bisnis. Siapa Silvi ini sebenarnya? Karena kebanyakan orang baru selesai kuliah baru dia akan kerja. Iya. Nah, kalau Silvi kan kuliah semester berapa sekarang? 6. Semester 6, bisnis udah jalan. Ya kan? Iya, sebenarnya udah mulai bisnis itu dari SMP. SMP? Bakery? Enggak, dari SMP itu jualan stiker Line. Dulu kan ngehits aplikasi Line itu kan. Kan sekarang orang pindah ke WhatsApp. Dulu kan dari Line kan. Di Line itu kan ada stiker-stikernya. Betul. Nah, terus kalau kita beli official di Line-nya itu lebih mahal harganya. Nah, jadi maksudnya jual beli stiker ya? Iya, jual beli stiker. Kita yang desain? Enggak, udah didesain, emang udah ada stikernya itu. Jadi aku beli koinnya gitu. Untuk beli stiker itu harus ada koin. Oke. Nah, aku punya koinnya, jadi lebih murah gitu. Baik, habis itu? Habis itu dijual berupa stiker. Kok saya baru tahu loh ada bisnis. Jadi di dalam aplikasi itu ada bisnis juga ternyata ya, selain chat. Kita kan tahu kan cuma chat-chat lain. Aduh, umur Pak Wanto tuh. Ternyata ada bisnis. Jadi memang IT, digital lah ya, digital. Memang peluangnya besar ya. Iya. Sama kayak apa? Sekarang ini lagi hits-hitsnya cryptocurrency. betul, Main ya. enggak?
Sempat main. Sempat main. Cuman kayaknya nggak gitu suka ya. Ya itu suka. Karena kayak kita beli apa sih itu? Barang nggak ada, fisiknya nggak ada. Kita beli apa? Beli masa depan. Jangan nanya sama orang tua lah, nggak paham. Gitu. Kan kalau kita bisnis kayak gini, barangnya kelihatan ada gitu. Real lah ya, real. Rasanya enak lagi ya, halus lagi nih. Ini beda loh sama yang lain. Iya dong. Apa resep? Ada resep rahasia nggak? Pasti ada. Pasti Semua ada. bakery pasti ada. Oke. Cuma keunggulannya mungkin lebih halus ya kalau krenyes-krenyesnya tuh kena gitu loh. Iya. Sama ngopi mantap nih. Serius lah. Siap, sering-sering kesini. Ini hobi olahraga ya. Kalau saya lihat nih Hobi kayak olahraga. Dari apa aja? dulu hobinya nge-gym. Nge-gym. Iya, nge-gym. Tapi sekarang beralih ke golf. Lagi suka-sukanya golf. Lah ya, lagi suka-sukanya golf. Sama siapa biasa main? Nggak sama siapa-siapa, sendiri aja. Atau sama Pak Dewan? Enggak. Pak Dewan itu siapa sih? Pak Dewan mana? Yang mana Pak Dewan? Itu Pak Dewan yang di sono no. Oh, rumor lah itu, rumor. Temen lah. Temen lah ya, teman. Jadi kita bebas aja ke siapapun kita berteman, ya enggak? Cuma untuk jenjang proses mungkin ada ya proses ke sana gitu loh. Proses berteman, mungkin kedepannya bisa ada bisnis dengan Pak Dewan gitu kan? Oh gitu, bisa, ya memang gitu. bisnisnya luar biasa itu. Iya, luar biasa Dewan kan itu, bisnisnya iya. Pak Dewan satu itu. Di mana-mana itu. Emang serius sama Pak Dewan? Berteman lah ya. Berteman ya. Nah, jadi golf, hobi nembak nggak? Mungkin suka. Cuman belum ada waktu lagi ya, belum ketemu Kena nggak lagi. feel-nya? Kena Waktu sih. coba. Kemarin juga pas coba-coba Ya. lumayan katanya. Oke, ada yang ngajak tuh berarti ya? Ya ada yang ngajak. Siapa orangnya? Karena kok nggak masuk ke radar komunitas kita gitu. Sempit ya bangka ini ya, rumor ya. Sempit. Inisialnya aja, Birin gitu ya. Memang nih, Bang Birin. Dia kemarin sempat kontak di Facebook. Kapan nih undang? Kita mau bahas apa nih? Ternak buaya. Pawangnya itu. Oke. Nah, kuliah semester 6. Tamat, misalnya kita selesai skripsi habis itu mau di mana? Nanti aktivitas apakah di sini atau di Jakarta? Pengennya aku sih bolak-balik. Bolak-balik. Nggak cuman pengen punya bisnis di sini aja. Kalau bisa ya Kartika Bakery bisa ke Jakarta. Kalau bisa ke Palembang atau kemana. Buka cabangnya gitu ya. Mantap. Jadi planningnya udah ada sampai ke situ. Iya. Iya. 15 tahun udah punya nama lah berarti ya. Tinggal gimana nanti. Kuliah jurusan apa? Bisnis. Nah, sudah pas berarti kan? Banyaknya memang di Bangka ini, khususnya di Kota Pangkal Pinang lah, bisnis yang lama-lama itu banyak. Iya. Kayak Tungtau itu lama dulu. Nah, dia mekarnya baru kan, ketika dipegang oleh anaknya kalau saya nggak salah. Iya, benar. Dipoles lah manajemen sedemikian rupa, akhirnya bercabang-cabang di mana-mana. Dulu kan cuma satu kan? Iya. Nah, bakery ada menuju ke situ nggak nanti Kartika? Iya, pastinya ada menuju ke situ. Dalam setahun ini semoga bertambah 5 lah cabangnya lah. Tambah 5 lagi di Bangka. Di Bangka, mantap. Franchise atau gimana? Dek? Kepengennya sih masih berdiri sendiri ya. Kalau bisa. Dikelola sendiri. Iya, dikelola sendiri. Di rumah dikenal sama orang tua anggap business woman atau masih baby nih? Karena kalau orang tua lihat anaknya umur berapapun pasti masih anak-anak di mata mereka. Di mata mereka pasti masih baby, apalagi anak bungsu ya. Oh, anak bungsu cewek. Dari berapa saudara? 3. 3, cewek semua? Cowok 1, cewek 2. Oh, cowok 1, oke. Terus? Pasti masih baby, cuman ya kalau dari segi finansial ya, emang udah nggak dibiayain dari SMP. Bukan nggak dibiayain ya, lebih ke arah duit jajan. Lebih belajar mandiri lah. Iya, duit jajan. Itu berarti dari SMP itu yang bisnis lain tadi? Iya, bisnis lain tadi. Itu padahal jual stiker itu cuma 5.000. Oke. Cuma 5.000, tapi
itulah dari 5.000 itu bisa jadi 2 digit, bisa jalan-jalan ke luar negeri, kayak gitu. Sebesar itu? Sebesar itu. Waduh, luar biasa ya. Itu kalau stiker WA berarti nggak bisa? Aku nggak tahu ya, aku udah nggak. Karena kita bikin pun bisa. Saya biasanya bikin wajah Pak Wanto gitu atau lagi apa gitu, kirim ke WA grup kan. Ya kan Pak Wanto? Tapi mungkin kayaknya dari WhatsApp sih sekarang udah nggak ada penjualan kayak gitu sih. Karena bisa bikin sendiri kali. Dulu di Line nggak bisa bikin ya? Nggak bisa bikin. Harus dulu. memang orang yang profesional lah ya. Dek, Silvi, menurut kamu gimana peluang bisnis di Pangkal Pinang khususnya? Bagus, besar sih sebenarnya peluang bisnis di Pangkal Pinang ini karena masih banyak yang belum ada. Ya. Masih banyak yang belum ada dan orang Pangkal Pinang ini juga mau mencoba hal yang baru. Betul. Kayak ada brand-brand baru dari Jakarta itu mereka bisa terima. Kayak contohnya Menanti, Dear Butter. Menanti itu yang minuman tea itu kan? Iya, Dear Butter yang Kroffel itu kan. Iya. Terus kayak dulu kopi Kulo atau apa itu kan dari Jakarta kan? Jakarta semua itu. Iya, Betul. Dan masih berdiri itu sampai Itu sekarang. bentuknya apa sih? Franchise atau memang dari mereka cabangnya gitu? Franchise mereka. Oh, franchise ya? Franchise. Jadi orang Bangka yang franchise. Nah, Kartika sendiri waktu 2 tahun COVID kemarin, gimana? Berdarah-darah nggak seperti usaha-usaha yang lain? Pastinya Anjlok berdarah-darah. Karena orang semua pada tutup, pendapatan kurang. Orang mikir buat beli roti ya. Pasti orang mikir buat beli beras dulu dong sebelum beli roti gitu. Betul. Pendapatan pasti anjlok gitu. Cuman ya bersyukur masih bisa berdiri, masih enggak gulung tikar itu kan bisa survive pas COVID ini. Kamu umur 20 udah berapa pegawainya sekarang? Pegawainya ya. Di atas Semualah pekerja baker segala macam. di atas 10 lah. 10 orang sudah. Waduh, luar biasa. Mau jadi apa kita, Bro? Oke, jadi untuk skala Pangkal Pinang sendiri seberapa mudah sih atau seberapa sulit nih kita omong untuk seseorang itu bisa membuka dari awam sampai buka usaha gitu. Menurut perspektif kamu lah. Sebenarnya nggak sulit, asal kita tahu usaha kita mau konsepnya kayak gimana. Dan kalau bisa kita emang menguasai di bidang itu. Kayak misalnya saya buka bakery. Saya emang udah ada basic di situ karena pas dari libur SMA ke kuliah saya ambil kursus gitu kan. Jadi kursus bakery and pastry kan. Jadi emang menguasai. Jadi kalaupun misalnya kan karyawannya kita nggak ada yang tahu ya. Kalaupun misalnya karyawan kita bermasalah atau gimana, kita bisa sendiri. Kayak pas kemarin itu karyawan saya semua ada masalah, ada kendala, semua rame-rame keluar gitu kan. Rame-rame keluar. Kasir nggak ada, yang packing roti nggak ada. Itu saya harus biasa semua sendiri. Jadi saya bantuin packing sambil cari karyawan baru kan, sambil training yang baru. Saya juga kasir juga, saya ajarin juga. Jadi kita harus bisa. Kalau kita nggak bisa, susah. Karena kebanyakan kan gini, kalau kita lah ya, kami yang coba usaha, biasanya kita cuma tahu manajemennya aja. Tapi teknis untuk pembuatan, produksi segala macam kita kurang paham. Kita kurang paham. Biasanya kan. Kita mikirnya, kita ada modal, kita siapin ini gitu. Sebenarnya kalau bisa jangan seperti itu. Kita harus tahu, kita harus bisa. Minimal dasarnya kita harus paham kan ya. Itu rame-rame keluar pada ngapain? Maksudnya ada mungkin trouble lah ya kali ya. Iya, saya tidak menuduh mungkin kan saya baru datang nih ke Bangka ini kan baru ya. Baru saya yang pegang. Selama ini kan emang cuman buta lah, nggak tahu lah hitungan di sana gimana. Cuman emang tiap bulan terima uang aja begitu, pakai tangan kanan lah gitu. Nah, sejak saya masuk mungkin ya kalau orang nggak bener kan ketar-ketir ya. Nah, rame-rame keluar. Mungkin alasannya kayak gitu, nggak ada alasan yang jelas. Cuman ketar-ketir. Saya cuman pernah tanya, ini kok stok nggak cocok, saya bilang. Langsung dengan semua. Laporan berarti? Dengan laporan, itu langsung semua cabut. Gitu. Berarti
mungkin sebelum kamu yang urus orang kepercayaan. Iya. Setelah kita sidak sendiri, cross check ke lapangan, ternyata oh seperti ini berbeda dengan laporan yang biasa kita terima kan. Iya sih, memang kita memang harus apa ya, harus detail, tahu benar gitu loh, nggak serta-merta kita punya modal, kita punya livery, nggak serta-merta bisa usaha juga ya. Silvi, menurut kamu kan gini, di antara 101 lah paling usia 20 seperti kamu bisa bisa bisnis yang lumayan luar biasa menurut saya kan. Gimana kalau pemuda bisa mencontoh kamu ini? Cara mencontoh ya, sebenarnya dari diri sendiri, kemauan dan jangan takut, jangan menyerah, jangan takut gitu. Bisnis itu kita jangan mikir untung dulu, kita harus mikir berani rugi gitu. Karena nggak 100% pasti untung. Kita mikir, oh ya kita keluarin ini, oh ya udah gambling, ini antara rugi atau kita maju terus gitu. Jadi mencoba, kamu suka apa, kamu hobi apa, didalami apakah itu bisa jadi bisnis kamu ke depannya. Kayak saya itu hobi anjing, saya suka banget dari dulu kecil. Jadi awalnya itu dari hobi, terus mikir hobi pelihara, dari pelihara satu beli lagi sepasang gitu kan, jadi peternakan gitu, bisa dapat duit dari situ. Jadi dari hobi, apa yang kamu sukai gitu, kamu jadi suka masak, boleh kamu coba-coba bisnisnya kuliner gitu ya. Nggak usah mikir jauh-jauh buka restoran dulu, kamu harus modal yang besar dulu, harus alatnya ini gitu dulu. Ada itu orang tuh di sini. Harus alat dulu yang bagus. Di rumah aja dulu gitu, masak, post di Instagram, jualan gitu kan. Kan dari situ yang penting orang tahu dulu, oh masakan kamu enak gitu. Yang penting cari nama. Kita cari nama, cari brand gitu. Ya, kalau nama udah dapat, feedbacknya pasti dapat. Feedback pasti dapat. Nah, sekarang dengan 5 cabang dan ada bisnis di Jakarta, usia sekarang berapa per bulan? Cukup lah, cukup. Cukupnya berapa? 2 digit, 3 digit? Lumayan. Ini Sultan Bubble nih. Ini Sultan Bubble, tapi dia nggak main yang bisnis ecek-ecek itu. Yang apa sih binary itu nggak main, dia bisnisnya fakta real ada gitu loh. Gimana, cukup untuk keseharian ya? Cukup untuk sehari-hari. Iya gitu. Lebih dari cukup lah ya. Lebih dari cukup. Mainnya golf. Memang Sultan ini. Di usia kamu sekarang, cowok-cowok tuh ada getir nggak? Maksudnya untuk apa? Kita lah ya. Saya punya mau deketin cewek. Ternyata cewek itu setelah kita pelajari lebih dari kita nih. Nah biasanya cowok tuh ada minder-mindernya gitu. Nah gimana kesehariannya biasanya? Ada cowok-cowok yang mau deket gitu loh? Iya. Kebanyakan sih begitu. Apalagi di Bangka. Kalau di Jakarta mungkin orang biasa kurang tahu lah ya dengan backgroundnya gimana gitu. Cuman kalau di Bangka ini sekali tahu, oh kan kecil ya Bangka ini ya, sekali tahu ini, oh anak ini, oh usahanya ini, semua jadi kayak mundur perlahan. Cuma yang ini maju terus ya? Yang mana? Rumor ini banyak ini.